Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristiana Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak yaitu pengertian akhlak. Pengertian akhlak ialah sebuah sistem nilai value yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia, tingkah laku di muka bumi. Sistem nilai tersebut diajarkan Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai sumber nilai dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Adapun tindakan dan pola pikir yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kausa atau khuluq yang artinya watak, kelakuan, tabiat, pengarang, budi pekerti, dan tingkah laku yang kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Adapun keutamaan akhlak yaitu satu, berat timbangannya di akhirat. Maksudnya berat di timbangannya di akhirat itu apabila dalam sebuah hadis bahwa seseorang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihitung, dihisap, dan tidak lebih berat daripada akhlak yang mulianya. Sungguh orang yang berat mulianya ini dapat mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua yaitu dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus di dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan menyintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia, dan yang paling aku benci dari kalian yang paling jauh dari akhlak yang pernah aku ajarkan, termasuk orang-orang yang sombong dan banyak bicara yang tidak semena-mena. Yang ketiga yaitu ada mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, bagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang keempat yaitu dijamin rumahnya di surga. Maksudnya yaitu yang mempunyai akhlak mulia yang sangat penting bagi seorang muslim. Keutamanya mempunyai akhlak mulia yang sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah yaitu ada di surga sebagai kaum yang berakhlak mulia. Intinya akan dibuatkan rumah di tepi surga oleh bagaimana yang disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW. Dengan surga yaitu tidak ada orang yang suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia saja. Yang kedua yaitu ada kita mempelajari adab dan etika belajar dalam Islam. Meluruskan niat yang ikhlas belajar untuk ilmu agar mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa sebelum belajar yaitu akan memudahkan dan memahami semua yang dipelajari. Menyimak dengan khidmat penjelasan guru, tidak memotong kecuali dipersilahkan oleh guru tersebut. Hakikat hidup yang belajar. Hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhan moral, dan kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, intelektual, keseluruhan moral. Dari manusia bisa hidup menuju gairah yang baik dengan belajar. Manusia bisa hidup bermartabat, membangun peradaban, dan bersedia nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Adapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca Qis al-Alaq ayat 1-6.
Surat ke-96. Perintah ini sangat penting karena inti belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembaca. Dalam Islam, belajar adalah ibadah. Menuntut ilmu belajar bagi muslim dan muslimah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah dalam buku Indonesian Berkemajuan tahun 2015, bahwa kehidupan kebangsaan Indonesia memerlukan rekonstruksi bermakna di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Keberhasilan sangat ditentukan oleh salah satu faktor dinamis karakter pemimpin. Karakter pemimpin ini memerlukan yang aspiratif dan progresif. Indonesia saat ini memerlukan karakter kepemimpinan yang progresif, reformatif, dan inspiratif. Maksudnya itu kayak seperti manusia itu harus dalam konteks kehidupan berbangsa, kepemimpinan, profesi adalah kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap kebenaran yang mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, berpihak kepada hak-hak manusia serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Dalam kehidupan kebangsaan saat ini banyak masyarakat yang kritis terjadi justru dijadikan agama sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mencerahkan. Jadikan agama sebagai din antawir, ajaran yang mencerahkan kehidupan untuk memerangi kegelapan jiwa, pikiran, tindakan manusia dari apa yang oleh Peter L. Berger yang disebut chaos, yang memerlukan kanopi suci agama. Nilai-nilai agama memerlukan pandangan hidup yang kokoh dan menjadi bagian terpenting dan denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu adanya kehadirannya agama dalam bernegara dan berbangsa. Pada pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya agama, kehadiran Tuhan dalam perjuangan kebangsaan, sehingga dalam paragraf pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 secara tegas dicantumkan tentang esensi kemajuan berbangsa dengan agama sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan. Agama merupakan ajaran ilahi yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan berbangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama fundamental berfungsi sebagai kekuatan transcender yang luhur mulai dari kehidupan bangsa. Orang Indonesia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta pantas dan tidak pantas karena tuntunan ajaran agama. Yang keempat yaitu adanya pengertian demokrasi dalam Islam yang baik. Demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kebijakan publik. Musyawarah Islam adalah suatu bentuk keadilan untuk semua umat manusia. Dalam Islam, musyawarah adalah sebuah landasan hukum hidup yang harus dipegang teguh baik para pemimpin maupun rakyatnya. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongannya. Hal ini
dijelaskan oleh Surat Asy-Syura dalam ayatnya, yaitu wa syaimir hum fir amr, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.